Halo guys, ketemu lagi bersama saya WSS Masa Bercerita. Kaget kan? Kok suaranya cowok ya? Biasanya cewek kan? Ya, malumlah, kita pasangan jadi coba-coba suara. Oke guys, hari ini gue mau ngebahas suatu cerita atau gue mau bercerita nih tentang seorang wanita. Dia seorang modeling majalah hot-hot pada masanya dan seorang bintang film wanita yang hot juga. Dorothy Stratton seorang anak pertama dari 3 bersaudara. Dia lahir pada tanggal 28 Februari 1960 di rumah sakit bersalin Grace di Vancouver, Kanada, dari pasangan imigran Belanda yang bernama Simon dan Nellie Hook Stratton. Pada tahun 1977, Dorothy Stratton bersekolah di Centennial High School di Coquitlam. Saat itu dia bekerja paruh waktu di Dairy Queen setempat, di mana dia bertemu dengan promotor klub wilayah Vancouver berusia 26 tahun, serta mucikari bernama Paul Snider. Dan mereka pun mulai berkencan. Snider kemudian meminta seorang fotografer mengambil foto telanjang profesionalnya Dorothy Stratton yang dikirim ke majalah Playboy pada musim panas tahun 1978. Pada saat itu, usianya masih di bawah 19 tahun dan sesuai undang-undang Kanada, dia harus membujuk ibunya untuk mendatangani formulir foto model telanjangnya, alias harus dapat tanda tangan orang tuanya. Pada bulan Agustus 1978, Dorothy Stratton pindah ke Los Angeles, California, Amerika Serikat, di mana dia terpilih sebagai finalis pemburuan teman bermain hebat hari jadi ke-25. Guys, sekarang balik lagi ya ke suara cewek. Yuk kita lanjut. Paul Snider menjalin hubungan dengan Dorothy pada bulan Oktober. Mereka menikah pada bulan Juni tahun berikutnya. Dorothy Stratton menjadi Miss Playboy pada Agustus 1979. Ia mulai bekerja di Playboy Club di Century City, Los Angeles. Hugh Hefner memiliki harapan besar bahwa Dorothy Stratton dapat meraih kesuksesan yang berarti sebagai seorang aktris. Dia tampil dalam episode serial televisi Buck Rogers and Fantasy Island pada tahun 1979. Pada tahun itu juga ia mendapat peran kecil dalam film American, komedi roller disco skate tahun Amerika Serikat, dan peran utama dalam film eksploitasi Autumn Born. Semuanya dirilis pada tahun 1979. Hugh Hefner, pendiri Playboy saat itu, diberitahu oleh karyawan Playboy bahwa Dorothy Stratton harus memutuskan hubungan dengan Paul Snider. Dalam film dokumenter tentang Dorothy, Hefner mengatakan bahwa ia mencoba memperingatkan Dorothy tentang Paul. Desas-desus mulai muncul bahwa Paul Snider sering melakukan kekerasan, baik secara verbal maupun fisik. Kecurigaan semakin meningkat ketika anjing Dorothy, yang merupakan hadiah dari Playboy, tiba-tiba mati karena sebab yang tidak diketahui. Orang-orang terdekatnya menyatakan bahwa Paul Snider telah mengeluh bahwa ia lebih memperhatikan anjing itu daripada Paul Snider, membuat beberapa orang berasumsi bahwa Paul telah membunuh hewan kesayangannya Dorothy. Roseanne Catton dan teman lainnya juga memperingatkan Dorothy Stratton tentang perilaku Paul Snider. Pada tanggal 22 Maret 1980, Dorothy Stratton terbang ke New York City untuk memulai mengerjakan proyek film terakhirnya, yaitu They All Love, sebuah komedi romantis yang disutradarai oleh Peter Bogdanovich. Ini akan menjadi film kelima Stratton dalam karirnya yang baru dimulai tahun sebelumnya, dan mewakili peran penting pertamanya dalam film beranggaran besar. Ia memerankan kekasih John Ritter, salah satu bintang film tersebut yang menikah secara tidak bahagia. Peter Bogdanovich, yang juga menulis skenario, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa ia membuat cerita tersebut berdasarkan latar belakang kehidupan pernikahan Dorothy dan Paul Snider. Saat itu Dorothy Stratton dan Bogdanovich mulai berselingkuh selama produksi. Dorothy Stratton melakukan tur promosi selama 2 minggu di Kanada. Karena tidak ada jadwal yang penting pada minggu pertama, ia terbang ke New York untuk memberikan kejutan kepada Peter Bogdanovich.
Semakin hari, hubungan Dorothy dengan Paul semakin tidak terkendali. Dorothy Stratton menulis surat kepada Snyder dari Kanada meminta lebih banyak kebebasan dalam hubungan mereka. Saat Dorothy sedang menikmati liburan bersama keluarganya di Kanada, tiba-tiba Paul Snyder muncul di Vancouver dan memaksanya menghabiskan sebagian liburan singkatnya dengan tampil di beberapa klub malam setempat. Karena Paul Snyder mengenal banyak pemilik klub di daerah tersebut, Paul Snyder dapat mengumpulkan pundi-pundi uang dari penampilan Dorothy Stratton dan kemudian mengantongi seluruh uang tersebut ketika dia kembali ke New York. Selama waktu ini dilaporkan bahwa Dorothy Stratton dan Snyder bertengkar sangat sengit. Singkat cerita, selama perdebatan, Dorothy Stratton menawarkan untuk melepaskan karir aktingnya dan menyarankan pasangan itu kembali ke Kanada secara permanen. Namun, Paul Snyder menolak upaya istrinya untuk menyelamatkan pernikahan mereka. Beberapa hari dan minggu setelah Paul Snyder kembali ke Los Angeles, dia merasa semakin sulit untuk menghubungi Dorothy Stratton. Pada akhir Juni, hanya beberapa minggu setelah anniversary mereka, Paul Snyder menerima surat lain dari Dorothy Stratton yang mengabarkan bahwa mereka sekarang terpisah secara fisik dan finansial. Setelah membaca surat tersebut, Paul Snyder mengosongkan rekening bank bersama yang mereka buat. Paul yang saat itu meyakini bahwa Dorothy Stratton telah berselingkuh dengan Bogdanovic. Ia menyewa seorang detektif swasta untuk mengumpulkan bukti perselingkuhan istrinya. Sebagai warga negara asing yang tinggal di Amerika Serikat tanpa kartu hijau atau green card yang memungkinkan dia tidak memiliki sumber pendapatan tetap lainnya, Paul Snyder mengandalkan Dorothy Stratton yang sekarang melalui manajer bisnisnya untuk membayar tagihan rumah tangga bulanannya. Paul tidak dapat hidup bermewah-mewahan lagi, oleh karena itu Paul mulai menjual mobil sport Jaguar yang dihargai oleh Playboy sebesar $26.000. Pada hari Rabu 30 Juli, Dorothy Stratton dan Bogdanovic kembali ke Los Angeles setelah menghabiskan liburan selama 10 hari bersama di Inggris. Kediaman resmi Dorothy Stratton di Los Angeles sekarang berada di alamat apartemen Beverly Hills yang baru ia sewa. Namun kenyataannya Dorothy diam-diam pindah ke rumah Bogdanovic di Bel Air. Pada tanggal 13 Agustus 1980, Paul Snyder membeli senapan pompa dan malamnya dalam percakapan dengan teman-temannya, Paul Snyder menjelaskan bagaimana dia mendapatkan senjata itu dan menyelesaikan ceritanya dengan secara samar menyatakan bahwa ia akan mulai berburu. Pada hari Kamis tanggal 14 Agustus, Dorothy Stratton tiba di rumah Snyder di Los Angeles Barat. Salah satu topik yang mereka bicarakan ialah jumlah penyelesaian properti yang akan ditawar oleh Dorothy Stratton kepada mantan suaminya. Dorothy Stratton telah membawa uang sebesar $1.100 untuk membayar uang muka. Menjelang akhir pertemuan, manajer bisnis Dorothy Stratton memberikan pendapat bahwa klien mudanya dapat menyerahkan dokumen sisa negosiasi perpisahan dan perceraian mereka kepada pengacaranya. Namun Dorothy Stratton menjawab bahwa prosesnya akan lebih mudah jika dia hanya berurusan dengan Paul Snyder secara empat mata. Dorothy Stratton percaya bahwa Paul akan bersikap baik-baik saja dan mereka akan berteman. Dua teman sekamar Paul Snyder telah pergi di pagi hari, jadi pasangan itu hanya berdua saja di rumah mantan suaminya. Dorothy Stratton menghabiskan waktu di ruang tamu di mana dompetnya ditemukan terbuka. Sebelum ia dan Paul Snyder masuk ke kamar tidurnya. Pada jam 8 malam, kedua teman sekamarnya si Paul Snyder telah kembali ke rumah. Mereka melihat mobil Dorothy Stratton diparkir di depan dan melihat bahwa pintu kamar Paul tertutup rapat. Mereka berasumsi bahwa pasangan tersebut telah berdamai dan menginginkan privasi mereka. Tak lama kemudian, teman sekamar Paul Snyder memasuki kamar Paul Snyder pada pukul 23.00. Ia sangat kaget saat menemukan mayat Dorothy Stratton dan Paul Snyder. Masing-masing terbunuh oleh satu ledakan dari senapan Paul Snyder.
Kedua mayat itu ditemukan dalam posisi telanjang. Menurut garis waktu polisi dan bukti forensik yang dikumpulkan di TKP, Paul Schneider telah menembak Dorothy Stratton sore itu dalam waktu 1 jam setelah ia tiba di rumah. Kemudian, Paul bunuh diri kira-kira 1 jam setelah pembunuhan Dorothy. Beberapa waktu setelah tengah malam di pagi hari tanggal 15 Agustus, detektif swasta menelpon Playboy Mansion dan memberitahu Hefner bahwa Dorothy Stratton telah dibunuh. Kemudian Hefner menelpon Bogdanovic. Setelah itu ia pingsan saat mendengar berita tersebut. Bogdanovic akhirnya dilarikan ke rumah sakit dan langsung dibius. Ibu Dorothy Stratton juga diberitahu tentang kematian putrinya di rumahnya di daerah Vancouver pagi itu oleh seorang petugas dari Royal Canadian Mounted Police. Jenazah Dorothy Stratton dikremasi dan jenazahnya dikebumikan di pemakaman Westwood Village Memorial Park di Los Angeles. Jadi itulah guys, seorang kisah tragis model Playboy yang dibunuh oleh orang terdekatnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di kasus selanjutnya. Assalamualaikum.